Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisyari Aulia dari kelas 11 Kuliner 3. Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk pelajaran BK. Kali ini saya akan mewawancarai dengan narasumber saya, yaitu kakak saya sendiri dengan Ali Amalia. Untuk pertanyaan pertama, sekarang sedang sibuk apa dan bekerja di mana? Kalau untuk kesibukan sendiri, kebetulan saya itu mahasiswa semester 5 di Universitas Nasional dengan mengambil jurusan Bahasa Korea. Terus untuk kesibukan lainnya mungkin bekerja untuk membantu usaha ibu saya sendiri gitu. Untuk pertanyaan kedua, awal mula bisa jadi mahasiswa bahasa Korea tuh kayak gimana sih? Sebenarnya waktu itu kebetulan masa SMA saya itu pas banget sama COVID. Jadi sebenarnya saat itu tuh buntu banget mau nyari kuliah jurusan apa, terus tahapannya gimana aja, karena kayak ya pokoknya chaos deh karena COVID. Terus karena berhubung waktu itu saya suka Korea, jadi K-popers kayak gitu, terus saya ngerasa kayak oh saya kayaknya punya eh, punya bakat untuk gimana ya, nggak kayak kalau bahasa tuh saya suka gitu kalau buat bahasa. Terus kebetulan ada yang dekat rumah dan kebetulan ada jurusan yang saya mau yaitu bahasa Korea, jadi saya ambil karena saya ngerasa kayaknya saya bakal suka menjalani ini. Ke pertanyaan selanjutnya, waktu remaja tuh cita-citanya jadi apa sih? Dan cita-cita waktu remaja sama sekarang itu sama nggak sama kerjaan yang sekarang? Kalau buat cita-cita pas masih remaja sendiri, kayaknya kebanyakan mah anak kecil atau remaja kalau ditanya cita-cita pasti jawabnya kalau nggak dokter, polisi, guru. Nah, saya itu salah satu yang jawab cita-cita remaja saya itu sebenarnya guru. Cuma sebenarnya cukup linear, maksudnya cukup nyambung sama jurusan saya sekarang. Tapi kalau ditanya cita-cita di masa sekarangnya, saya pengen mencoba bekerja di perusahaan Korea atau jadi penerjemah, baik penerjemah lisan ataupun penerjemah yang kayak by text, kayak terjemahin novel, terjemahin webtoon dan segala macam. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, skill atau kemampuan apa sih yang dipakai dan itu dipelajari di sekolah atau pengalaman hidup? Kalau untuk skill sendiri, karena saya adalah mahasiswa jurusan bahasa, yang pasti menurut saya ini tentu dipelajari sih, yaitu skill berbahasa asing khususnya ya, apalagi bahasa Inggris ya, dan bahasa yang ada di jurusan saya sendiri yaitu bahasa Korea. Menurut saya itu skill yang penting, dan kayaknya kalau bisa bahasa Inggris tuh kayak bagus aja gitu untuk ya skill bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Terus skill yang lainnya mungkin skill bersosialisasi dan kayak peka sama situasi aja sih menurut saya. Kalau itu sebenarnya nggak dipelajarin secara formal di sekolah, tapi pasti di kehidupan sekolah ataupun di kehidupan sehari-hari mau nggak mau skill itu tuh seiring berjalan waktu bakal tumbuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa hal yang seru dan atau menyenangkan dari menjadi mahasiswa jurusan bahasa Korea dan tantangan apa sih yang ada di jurusan tersebut? Kalau apa yang menyenangkan, satu, saya suka banget sama lingkungan di jurusan saya khususnya ya, kayak dosennya tuh suportif banget, terus kayak bener-bener ngerangkul anak murid mahasiswanya untuk belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Terus kayak kita banyak dikasih kesempatan untuk bertukar budaya atau bertukar bahasa sama orang Koreanya langsung, dan kayak menurut saya itu salah satu poin plus yang sangat menyenangkan sebagai mahasiswa bahasa Korea. Terus juga lingkungan pertemanan yang pastinya seru banget karena kebanyakan rata-rata pastinya tuh K-popers atau penyuka K-drama, dan ya pokoknya yang berhubungan sama Korea mereka suka, jadi kayak kalau ngomong tuh nyambung. Kalau untuk tantangannya sendiri pasti sulit lah karena namanya mempelajari bahasa negara lain gitu. Karena kadang bahasa sendiri pun suka remet kan. Nah, itu salah satu tantangannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih ngerasa dalam perkuliahan ini tuh merasa sulit dan gimana cara bangkitnya lagi? Kalau sulit pasti ada, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, belajar bahasa itu nggak mudah. Cuma yang bikin saya bangkit tentunya motivasi, karena kayak ya kan saya memilih jurusan ini, jadi gimana caranya saya harus menjalani dan menjalani dengan sebaik mungkin. Jadi mungkin motivasinya biasanya sih dari idol K-pop kesukaan saya, atau kayak ya biar nggak stres-stres banget nonton apa sih, cari hal yang disukain dulu, kerjain sesuatu yang disukain dulu, baru nanti ya udah balik lagi ke realita untuk menjalankan kehidupan sebagai mahasiswa bahasa.
Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih pelajaran di hidup kakak yang paling penting? Pelajaran kalau untuk pelajaran hidup sendiri paling yang baru-baru ini saya rasain sendiri itu adalah kayak kalau bisa berhubungan baik tuh nggak apa-apa, berhubungan baik sama orang lain tuh nggak apa-apa, tapi kayak kalau menurut saya pribadi, cari orang atau cari teman dekat yang memang benar-benar kayak nyambung sama kalian dan nggak, bukan tipikal yang ngomongin di belakang atau segala macam, dan nggak toksik yang pasti. Kalau kalau kalian mau berteman nggak apa-apa, sama siapapun boleh berteman, kayak sekedar tegur sapa, terus kayak emang ya karena kan kita perlu berteman ya atau bersosialisasi, ya namanya hidup di masyarakat gitu kan. Cuma maksudnya kalau untuk teman dekat kalau bisa pilih-pilih dan bukan pilih-pilih sih, maksudnya kayak pilih yang paling, yang benar-benar paling kalian tuh nyaman kalau sama dia, dan nggak kayak kalau ngobrol sama dia tuh nggak kerasa berat dan segala macam. Pertanyaan selanjutnya, kalau bisa ngulang ke waktu masa muda kemarin, apa sih yang mau dilakuin? Sebenarnya sekarang saya juga masih muda ya, FYI. Cuma mungkin kalau bisa balik ke masa remaja kayak SMP atau SMA, mungkin saya pengen bener-bener di SMA khususnya ya, itu belajar bener-bener yang belajar, karena kan waktu itu pertama kali namanya PJJ ya, belajar via Zoom dan segala macam. Jadi kayak gimana sih, nggak terbiasa, orang biasanya sehari-hari ke sekolah ketemu temen terus kayak belajar dan gurunya tuh ada di depan, terus harus dihadapin sama situasi di mana eh, kita tuh cuma ketemu virtual, dan kayak guru juga nggak tahu kita ngapain di rumah. Kalau gurunya udah kasih ya udah, mau muridnya belajar kayak enggak, kayak kan nggak kelihatan gitu ya. Jadi kayak saya agak menyesali karena waktu SMA itu transisi SMP ke SMA itu kayak belajarnya tuh kurang maksimal. Pertanyaan selanjutnya, sekarang kalau misalkan punya kesempatan buat ngajarin kita semua satu skill, kakak mau ngajarin skill apa dan kenapa? Kalau untuk skill, karena lagi-lagi saya mahasiswa jurusan bahasa, saya pengen banget ngajarin sebenarnya skill bahasa asing, yang mana kebanyakan pengantar di Indonesia sendiri tuh bahasa Inggris ya. Karena saya pun belajar bahasa Korea, pengantar dari bahasa Koreanya tuh sebenarnya bahasa Inggris. Cuma karena kebetulan pengajarnya bahasa Indonesia, jadi maksudnya pengajarnya tuh orang Indonesia, jadi di ubah ke bahasa Indonesia juga. Cuma kayak bahasa Inggris tuh penting banget karena di era sekarang ya, apalagi di era yang sudah serba digital segala macam, dan kayak kita tuh gampang berinteraksi dengan orang-orang asing, dan kayak orang-orang asing juga banyak yang ke Indonesia. Jadi menurut saya skill berbahasa Inggris itu sangat penting, karena saya juga ada pengalaman bantuin kan, karena saya kan bekerja membantu usaha ibu saya sendiri ya. Terus kayak waktu itu saya lagi melayani salah satu pelanggan, dan pelanggannya itu orang Arab tapi ngomongnya bahasa Inggris. Terus kayak dia ngomong kayak 500 gitu, terus karena dia mau melakukan transaksi transfer kayak gitulah. Terus kayak mungkin dia pikir saya atau ibu saya tuh nggak ngerti bahasa Inggris gitu kan. Terus ya udah, akhirnya saya jawabin kayak can I count the money first kayak gitu. Terus kayak dia kaget, terus tiba-tiba dia berubah jadi ngomong bahasa Indonesia. Terus kayak oh ternyata saya sempat mungkin kalau dari pikiran saya sendiri mungkin mungkin saya sempat diremehin karena kira nggak bisa bahasa Inggris kali gitu. Jadi kayak menurut saya kalau punya skill berbahasa Inggris itu sangat penting dan akan bagus untuk diri kalian sendiri. Oke, untuk pertanyaan terakhir, menurut kakak sendiri, kerja itu tuh cari uang, cari makna, atau gabungan dari lain? Gabungan dari keduanya. Kalau dari saya pribadi itu menurut saya gabungan dari keduanya, karena kita nggak munafik, kita semua pasti perlu uang untuk melakukan banyak hal. Jadi menurut saya bekerja tuh cari uang dan cari makna dan cari pengalaman sih sebenarnya. Sekian wawancara saya bersama narasumber saya pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.